Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari kampus Dieng Mujahidin Toli-Toli. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok di mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah dengan dosen pengampu Bapak Alfansyah Fatur SE MSI. Oke, di sini saya Jacqueline Tarana, saya akan memandu video presentasi dari kami. Tapi sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok kami. Jacqueline Toranga, NPM 202010118. Fitri 202010116. Mutmainah 202010022. Adinda Putri Wulandari 202010055. Indah Cantika 202010021. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi video ini. So, langsung saja mari kita lihat video presentasi dari kelompok kami. Check it out! Manajemen Pendapatan Daerah 3.1 Siklus Manajemen Pendapatan Daerah. Tahapan siklus manajemen pendapatan daerah adalah identifikasi sumber, administrasi, koleksi, pencatatan atau akuntansi, dan alokasi pendapatan. Identifikasi sumber pendapatan. Identifikasi pendapatan pemerintah daerah meliputi 1. Pendapatan objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak. 2. Pendapatan objek retribusi, subjek retribusi, dan wajib retribusi. 3. Pendapatan sumber penerimaan bukan pajak. 4. Pendapatan lain-lain, pendapatan yang sah. 5. Pendapatan potensi pendapatan untuk masing-masing jenis pendapatan. Dalam tabel 3.1, siklus manajemen pendapatan daerah terbagi menjadi 5, yaitu 1. Identifikasi pendapatan terbagi atas 4. 1. Identifikasi sumber pendapatan. 2. Menghitung basis pendapatan. 3. Pendapatan objek, subjek, dan wajib pajak atau retribusi. 4. Menghitung potensi masing-masing sumber pendapatan. 2. Administrasi pendapatan terbagi atas 3, yaitu 1. Penentuan dan penetapan wajib pajak dan retribusi. 2. Penetapan nomor pokok wajib pajak daerah dan nomor pokok wajib retribusi. 3. Penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi. 3. Koleksi pendapatan. 1. Dihitung dan dipungut oleh petugas. 2. Dihitung dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak atau retribusi. 3. Dipungut oleh pihak ketiga yang diutus Pemda. Akuntansi pendapatan. 1. Pengumpulan pendapatan daerah dalam rekening kas umum daerah. 2. Pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. 3. Pelaporan pendapatan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Alokasi pendapatan. 1. Penentuan jumlah alokasi pendapatan untuk pengumpulan belanja daerah meliputi yaitu belanja koperasi dan belanja modal. 2. Penentuan jumlah alokasi pendapatan untuk pembiayaan daerah. Administrasi pendapatan. Administrasi pendapatan meliputi 1. Penetapan wajib pajak dan retribusi. 2. Penentuan jumlah pajak dan retribusi. 3. Penetapan nomor pokok wajib pajak daerah dan nomor pokok wajib retribusi. 4. Penerbitan surat ketetapan pokok pajak daerah dan surat ketetapan retribusi. Baiklah, selanjutnya yaitu koleksi pendapatan. Tahap koleksi pendapatan meliputi penarikan, pemungutan, penagihan, dan pengumpulan pendapatan, baik yang berasal dari wajib pajak daerah dan retribusi daerah, dana perimbangan dari pemerintah pusat, maupun sumber lainnya. Khusus untuk pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat digunakan beberapa sistem, antara lain, yang pertama yaitu self-assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak daerah yang dihitung, dilaporkan, dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak daerah. Yang kedua, ada official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang nilai pajaknya ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini ditetapkan oleh gubernur atau bupati atau wali kota melalui penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi yang menunjukkan jumlah pajak atau retribusi daerah berutang.
Yang ketiga ada Joint Collection System, yaitu sistem pemungutan pajak daerah yang dipungut oleh pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Berikutnya ada pencatatan akuntansi pendapatan. Setelah dilakukan pengumpulan pendapatan, tahap berikutnya adalah pencatatan pendapatan ke dalam sistem akuntansi. Pada prinsipnya, setiap penerimaan pendapatan harus segera disetor ke rekening kas umum daerah pada hari itu juga atau paling lambat sehari setelah diterimanya pendapatan tersebut. Untuk menampung seluruh sumber pendapatan, perlu dibuat satu rekening tunggal atau treasury singlet account, dalam hal ini rekening kas umum daerah. Selanjutnya, penerimaan pendapatan tersebut dilakukan dalam buku akuntansi berupa jurnal penerimaan kas, buku pembantu, buku besar kas, dan buku besar penerimaan perincian objek pendapatan. Kemudian buku catatan akuntansi tersebut akan diringkas dan dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Selanjutnya yaitu alokasi pendapatan. Tahap terakhir siklus manajemen pendapatan adalah alokasi pendapatan, yaitu pengambilan keputusan untuk menggunakan dana yang ada untuk membiayai pengeluaran daerah yang dilakukan. Pengeluaran daerah meliputi pengeluaran belanja, yaitu belanja operasi dan belanja modal, maupun untuk pembiayaan pengeluaran yang meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah, pembayaran utang, dan pemberian pinjaman daerah. Baik, untuk selanjutnya yang dibahas adalah mengenali sumber-sumber pendapatan daerah. Jika dibandingkan dengan sektor bisnis, sumber pendapatan pemerintah daerah relatif terprediksi dan lebih stabil, sebab pendapatan tersebut diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Lain halnya dengan sektor bisnis yang sangat dipengaruhi oleh pasar yang penuh ketidakpastian dan turbulensi, sehingga pendapatan bersifat fluktuatif. Di dalam sistem pasar sempurna, dalam arti tidak terjadi monopoli, monopsoni, ataupun oligopoli, perusahaan tidak dapat memaksa pelanggan untuk membeli produk barang atau jasa yang merupakan sumber pendapatan utama perusahaan. Sementara itu, pemerintah daerah dengan payung hukum peraturan perundangan berhak memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Bahkan, pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk membayar pajak dan memberikan sanksi apabila tidak patuh pada pajak. Oleh karenanya, pendapatan di pemerintah daerah relatif stabil. Meskipun demikian, pemerintah daerah perlu melakukan manajemen pendapatan secara baik agar diperoleh pendapatan secara optimal. Agar pemerintah daerah dapat melakukan manajemen pendapatan secara optimal, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali sumber-sumber pendapatan daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber pendapatan yang saat ini ada dan sudah ditetapkan dengan peraturan perundangan. Yang kedua, sumber pendapatan di masa datang yang masih potensial atau tersembunyi dan baru akan diperoleh apabila sudah dilakukan upaya-upaya tertentu. Selain mengenali sumber pendapatan, hal penting lainnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah menciptakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber pendapatan baru ini bisa diperoleh misalnya melalui inovasi program ekonomi daerah, program kemitraan pemerintah daerah dengan pihak swasta, dan sebagainya. Dan berikutnya adalah sumber pendapatan daerah menurut ketentuan perundangan. Meskipun pemerintah daerah telah diberi otonomi secara luas dan desentralisasi fiskal, namun pelaksanaan otonomi tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum negara kesatuan Republik Indonesia dalam hal sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menetapkan sumber-sumber pendapatan daerah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, dan yang berikutnya adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Pada bagian yang kedua, ada transfer pemerintah pusat. Dalam transfer pemerintah pusat terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Kemudian bagian yang ketiga adalah transfer pemerintah provinsi. Transfer pemerintah provinsi tidak sedikit jauh beda dengan transfer pemerintah pusat. Transfer pemerintah provinsi terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, bagi hasil lainnya. Kemudian bagian yang keempat adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Prinsip dasar manajemen penerimaan daerah. Manajemen penerimaan daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan pemerintahan daerah dalam mengelola potensi fiskal daerah. Potensi fiskal daerah adalah kemampuan daerah dalam menghimpun sumber-sumber pendapatan yang sah. Berhasil tidaknya pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan sangat dipengaruhi oleh sistem manajemen pendapatan yang digunakan. Pada dasarnya, terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam membangun sistem manajemen penerimaan daerah, yaitu yang pertama, perluasan basis penerimaan, yang kedua, pengendalian atas kebocoran pendapatan, yang ketiga, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan, dan yang terakhir keempat, transparansi dan akuntabilitas. Yang pertama, perluasan basis penerimaan. Peningkatan pendapatan dapat dilakukan pada tataran kebijakan maupun perbaikan administrasinya. Upaya melakukan perluasan basis penerimaan merupakan salah satu bentuk peningkatan pendapatan melalui kebijakan. Yang dimaksud perluasan basis penerimaan adalah memperluas sumber penerimaan. Untuk memperluas basis penerimaan, pemerintah daerah dapat melakukannya dengan cara berikut. Yang pertama, mengidentifikasi membayar pajak atau retribusi dan menjaring wajib pajak atau retribusi baru. Yang kedua, mengevaluasi tarif pajak atau retribusi. Yang ketiga, meningkatkan basis data objek pajak atau retribusi. Dan yang keempat, melakukan penilaian kembali atau appraisal atas objek pajak atau retribusi. Yang kedua adalah pengendalian atas kebocoran pendapatan. Untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan, pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai. Sumber-sumber kebocoran harus diidentifikasi dan segera diatasi. Kebocoran pendapatan bisa disebabkan karena penghindaran pajak atau tax avoidance, penggelapan pajak atau tax evasion, pungutan liar atau korupsi petugas. Untuk mengurangi kebocoran pendapatan, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain yang pertama adalah melakukan audit baik rutin maupun insidental. Yang kedua, memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah. Yang ketiga, memberikan penghargaan yang memadai bagi masyarakat yang taat pajak. Yang keempat, hukuman atau sanksi yang berat bagi yang tidak mematuhinya, meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan. Peningkatan efisiensi administrasi pajak. Efisiensi administrasi pajak sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penerimaan suatu daerah. Masyarakat yang sebenarnya sudah memiliki kesadaran membayar pajak biasanya enggan membayar pajak karena alasan rumitnya pengurusan pajak. Demikian pula investor yang ingin berinvestasi di daerah seringkali enggan masuk di daerah karena hambatan birokrasi termasuk administrasi pajak yang pengurusannya berbelit-belit dan berbagai pungutan di daerah tersebut. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, ada beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Antara lain, yang pertama, memperbaiki prosedur administrasi pajak sehingga lebih mudah dan sederhana. Kedua, mengurangi biaya pungutan pendapatan. Dan yang ketiga, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti pihak bank, kantor pos, koperasi, dan pihak ketiga lainnya untuk memberikan kemudahan dan keamanan dalam membayar pajak. Dan yang terakhir yang akan saya bahas pada materi kelompok kami yaitu tentang transparansi dan akuntabilitas. Seperti yang kita ketahui, aspek penting lainnya dalam sistem manajemen penerimaan suatu daerah adalah transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas,
maka pengawasan dan pengendalian manajemen pendapatan suatu daerah akan semakin baik. Selain itu, kebocoran pendapatan juga dapat lebih ditekan. Untuk melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas tersebut membutuhkan beberapa persyaratan, antara lain, yang pertama, adanya dukungan teknologi informasi untuk membangun sistem informasi manajemen pendapatan daerah. Yang kedua, adanya staf yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai. Dan yang ketiga, tidak adanya korupsi sistemik di lingkungan entitas pengelola pendapatan daerah tersebut. Oke, cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video kami saat ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kesempatan